Oke, assalamualaikum, selamat siang. Kita ketemu lagi ya di kelas IRPA. Minggu ini berarti sudah menuju ke pembelajaran kelas terjadwal pertemuan ke-9 ya. Kalau di e-learning itu, kalau teman-teman lihat berarti sudah ke-9. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ini ya, bingung gitu, kok tiba-tiba topiknya berganti gitu ya. Kayaknya kemarin masih purchase gitu, nah kok tiba-tiba hari ini beda gitu ya. Nah, ini saya putuskan pindah gitu ya, pindah topik karena ternyata ada kemungkinan nanti kelasnya akan dipadatkan teman-teman. Jadi masih nunggu konfirmasi dari tim BISAI juga, apakah betul kelasnya akan dipadatkan sampai dengan akhir November atau tidak. Sehingga untuk berjaga-jaga materinya saya padatkan lebih awal ya. Dan minggu ini kita akan belajar atau bahas materi mengenai sales dan invoicing yang kemarin tertinggal ya. Sebetulnya sales dan invoicing itu harusnya itu sudah disampaikan sebelum kita masuk ke CRM. Cuma karena waktu itu saya itu lupa ya, dan kebetulan pada saat membuat apa namanya, materinya itu di awal itu juga sudah dijelaskan sedikit ya pada saat introduction di pertemuan keempat, itu sebenarnya sudah dijelaskan sedikit walaupun cuma sekilas. Nah, di pertemuan 9 ini nanti coba kita kulik lagi ya, kita coba kaji lagi karena sales dan invoicing ini juga penting juga karena nanti berkaitan sama invoice dan pembuatan quotation. Nah, tapi seperti biasa, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman minta tolong masuk ke e-learning ya. Nanti kerjakan pretestnya terlebih dahulu. Nanti masuk ke topik yang sales and invoicing. Kemudian nanti silakan mengerjakan pretestnya. Ini saya buka aksesnya ya sebentar. Tunggu sebentar teman-teman. Saya cek dulu. Ini soalnya sudah. Oke, ini sudah saya setting, sudah saya save. Silakan nanti teman-teman bisa mulai mengerjakan sebentar. Oke, silakan. Sudah saya show-kan atau sudah saya munculkan. Teman-teman masih ada waktu sampai 10 menit ke depan ya untuk mengerjakan. Silakan bisa ke e-learning terlebih dahulu, kemudian nanti mengerjakan soal post pretestnya, maaf, pretestnya nanti 10.30 insya Allah kita mulai diskusi dan belajar materi mengenai sales and invoicing-nya.
Oke, baik. Sambil menunggu 2 menit lagi, ini saya siapkan dulu untuk materinya ya. Jadi nanti hari ini kita bahas bareng mengenai sales and invoicing, dan sebetulnya kemarin sih sudah menyampaikan ya di kelas ini kalau tidak salah teman-teman di udu.com itu ada course juga ya yang diselenggarakan oleh udu. Di situ juga ada tutorial dan ada course terkait dengan sales and invoicing. Nah, kalau yang sudah mencoba berarti nanti bisa sedikit ini ya tahu terkait dengan modul sales itu isinya apa aja, kemudian bagian dari masing-masing tab-nya ya atau navigasinya itu nanti untuk apa saja gitu. Kemudian prosesnya nanti pada saat misalkan membuat invoice, kemudian menampilkan produk, kemudian membuat order. Nah, itu seperti apa? Sehingga di pertemuan hari ini ya, itu yang pertama Udu ERP ini dapat membantu pelanggan ya dalam mengetahui kategori dari produk berdasarkan fiturnya. Jadi nanti itu si Udunya ini khususnya di modul sales ya, itu nanti bisa membantu ngelis atau membuat semacam daftar nama dari produk, kemudian tipe produknya itu apa, kemudian status procurement-nya itu gimana, sampai dengan nanti status stoknya dan detail dari apa namanya shippingnya ya atau pengiriman dari masing-masing produknya itu nanti seperti apa. Nah, masih sama, saya masih menggunakan bukunya Greg Moss ya, Udu ERP keluaran Pack Publishing ini. Kemudian di dalamnya itu yang pasti nanti ketika teman-teman masuk ke modul ini ya, modulnya sales itu nanti teman-teman akan melihat, ini saya share screen ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat, ini saya buka pakai demonya Udu ya, karena biar lebih tahu apa namanya contoh dari data transaksinya itu nanti seperti apa. Jadi di modul sales ini itu nanti ada 5 navigasi utama ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada order, kemudian di sini ada invoice, ada produk, ada report sama konfigurasi. Nah, di order ini itu nanti isinya adalah membuat quotation, membuat order, kemudian membuat nama tim penjualannya sampai dengan membuat customernya itu nanti siapa aja. Nah, kalau misalkan yang pertama kali mau setting tim salesnya, berarti nanti teman-teman bisa masuk ke bagian ini ya, ke bagian sales team. Nah, di sini ada sales analysis, kemudian di sini ada bagian website ya. Di bagian website ini nanti ada dashboard. Ternyata di bagian website ini ada 6 quotation yang belum dieksekusi ya. Kemudian di sini ada satu order invoice. Kemudian di bagian sini juga ada point of sale juga ya. Di sini untuk tanggalnya di bulan Oktober ini ada dari tanggal 3 sampai 9 dengan sampelnya 15, kemudian di tanggal 10 sampai 16 di sini sampelnya 20, sampai dengan di sini tanggal 30 Oktober ada 0 sampel. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke sini ya. Kan kalau misalkan teman-teman kemarin sudah bikin akun ya, masih ingat ya caranya bikin akun ya. Teman-teman kan bikin akun nih, terus nanti dikonekin gitu ya. Ini saya coba back dulu. Jadi ini teman-teman kan bikin akun, terus nanti masuk aja. Nah, setelah bikin akun, jangan lupa bikin database-nya kan. Database-nya udah dibikin, nah kemudian nanti install modulnya. Nah, karena kita lagi bahas tentang sales and invoicing, berarti apps yang diinstal itu yang bagian ini ya, nanti ya. Kalau teman-teman klik apps ini, nanti ada banyak sekali modul. Nah, yang akan dipakai hari ini itu yang ini ya, yang sales. Nah, berarti nanti diklik di sebelah sini, terus diklik install. Karena saya sudah install, berarti nanti langsung ke bagian salesnya aja. Jadi nanti dia otomatis akan ada di sini. Ya, akan ada di beranda dashboard apa namanya akun udunya. Tapi dengan catatan teman-teman sudah bikin database-nya dulu ya. Jadi jangan lupa settingan pertama ketika menggunakan udu itu harus setting database dulu sama akses usernya itu siapa.
Terus setelah itu baru nanti bisa nginstal masing-masing modul yang diperlukan. Nah, di sini ya, kalau teman-teman cek di bagian sales ini, itu kan sama kayak waktu pas teman-teman masuk ke bagian accounting ya. Di situ ada setting data perusahaan, kemudian di situ ada setting layout. Terus karena dia berkaitan dengan order, berarti di sini akan ada payment untuk ordernya, sampai dengan di sini bikin quotation-nya. Misalkan sudah dicek ordernya, kemudian nanti dibuatkan quotation, nah berarti nanti di bagian keempat ini yang akan dieksekusi. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mulai dari yang sebelah kiri, nanti berarti isi data perusahaannya ya. Kebetulan ini data perusahaannya saya pakai Green ERPI ya. Kemudian alamatnya nanti disesuaikan dengan nama perusahaan dan letak perusahaannya nanti mau di mana. Nah, kalau di contoh ya, kita langsung masuk ke contoh yang di demonya aja ya. Supaya nanti teman-teman bisa melihat. Kalau yang di versi demonya Udu itu, di sini nama company-nya adalah demo company. Alamatnya di sini di United States, kemudian emailnya di sini info@yourcompany.com. Terus di sini VAT units-nya masih belum ada. Jadi nanti teman-teman bisa membuat detail nama perusahaannya di bagian sini ya, di bagian kiri yang ini, yang bagian company data, kemudian klik start. Nah, nanti dia isinya seperti ini. Nah, misalkan kita klik apply, nah nanti dia akan ke checklist kayak gini. Kemudian setelah sudah setting data perusahaannya, nanti teman-teman bisa bikin layout dari kutipannya mau seperti apa nih. Jadi nanti diklik aja di sebelah sini ya, sebelah tengah. Itu nanti customize. Nah, waktu itu sudah pernah saya sampaikan ya di pertemuan keempat atau ketiga, saya lupa. Teman-teman bisa memilih template dari bentuk quotation ataupun bentuk invoice yang akan dipakai oleh perusahaan teman-teman itu modelnya yang mana. Misalkan mau yang strip gitu ya, atau lebih suka yang bold, nanti bisa dipilih berdasarkan layout yang di sini. Nah, misalkan yang ini saya pilih yang bold, kemudian Roboto, colornya tetap black, kemudian detail company-nya tadi sudah diisi ya. Namanya demo company di United States, kemudian untuk email kontaknya info@yourcompany.com. Nah, nanti di save. Berarti setiap kali nanti ada invoice, perusahaan demo company ini akan mengeluarkan invoice ataupun quotation ordernya seperti ini. Nah, sudah ya. Nah ini kalau sudah seperti biasa nanti akan terchecklist di sebelah sini. Kemudian setelah sudah men-setting layout quotation-nya, nanti nge-set payment-nya juga ya. Di sini kan nanti akan ada order, otomatis nanti akan ada pilihan konfirmasi dari pembayarannya itu menggunakan apa. Misalkan di sini memilih menggunakan debit atau credit card. Atau di sini bisa menggunakan order payment atau mau custom payment. Nah, kalau misalkan mau custom payment berarti nanti dipilih bagian sini, kemudian tulis nama paymentnya itu mau menggunakan apa. Misalkan mau menggunakan transfer bank atau misalkan mau menggunakan PayPal gitu ya, nanti bisa ditambahkan di sebelah sini. Misalkan untuk kasus ini saya pilih yang ini saja. Mohon ditunggu ya, ini loadingnya agak lama. Oh, nah
Kalau misalkan nanti milihnya tadi ini, apa namanya, apa, credit card, nanti biasanya akan ada halaman seperti ini. Jadi dia akan terkonek ke apa kayak security dari masing-masing cardnya itu ya tadi ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa bikin sampel quotation-nya gitu ya di sini. Nah, di sini kita bisa bikin sampel quotation misalkan untuk customer-nya siapa nih. Nah, kita bisa pilih ya di sini ya. Karena tadi kita pakai demo company, otomatis di sini nama customer-nya udah disediakan sama si demo udunya ya. Di sini ada Azure, ada Coin Gourmet, kemudian ada Deco Edit. Nah, nanti tinggal teman-teman pilih mana yang mau dibuat customer. Kemudian di sini ada invoice address-nya juga. Terus di sini juga ada produk yang akan dipilih itu apa. Misalkan di sini mau menambahkan apa nih? Oh, kita mau menambahkan furnitur gitu ya. Atau misalkan kita mau menambahkan food nih di sini cheeseburger. Nah, dimasukkan sesuai dengan tadi ya. Si customer-nya nanti siapa, kemudian alamatnya itu di mana. Ya. Sama jangan lupa buat juga jangka waktu dari quotation ini itu berapa lama. Ya, jadi nanti akan terkirim sesuai dengan ini ya, sesuai dengan slot jangka waktunya itu seberapa lama. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan mau di search more, nanti bisa di search more di sini ya. Di sini ada whiteboard, kemudian ada monitor, kemudian di sini ada office chair gitu ya. Karena ini perusahaan furnitur, jadi jualannya seputar itu, ada proyektor juga. Nah, kalau yang bawah ini, ya mulai dari yang sebelah sini, baris sebelah sini itu, mulai jualannya lebih ke makanan ya. Makanya di sini ada chicken curry, kemudian di sini ada macam-macam. Nah, nanti ini disesuaikan sama teman-teman, mana yang mau dibuat quotation-nya. Kalau sudah, nanti dia akan ini ya, akan nge-save si quotation ini nanti akan nge-save terus nanti dia akan bergeser ke sini ke quotation send ya di bagian ini nanti dia akan masuk ke siapa yang akan menerima. Si customer ini pasti akan menerima kiriman dari si salesnya ya, sales timnya ini. Nah, terus nanti jadi sebuah sales order. Nah, terus kalau misalkan sudah, nanti dia bisa dikirim lewat email ya di sebelah sini. Nanti bisa klik send by email. Oke, oke ya. Kita balik lagi ke slide sebentar. Nah, ini tadi kalau teman-teman lihat di bagian ujung atasnya ini kan ada navigasi ya. Kalau yang Udu terbaru itu tadi ada 5, ada order to invoice, product reporting sama configuration. Sama ya ini eh, layout ataupun visual yang dipakai di sini itu pakai Udu 14 tapi untuk fungsinya masih sama ya dengan yang di Udu 15. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa membuat atau mengisi, mengentry produk ya dengan langkah
masuk ke halaman modul sales, kemudian pilih produk, kemudian create. Jadi di bagian navigasi produk nanti diklik, kemudian nanti pilih create ya. Nah, jadi kalau misalkan disimulasikan nanti seperti ini. Di bagian produk, ini bagian produk ya teman-teman. Bagian produk, kemudian pilih yang ini. Kemudian nanti teman-teman akan muncul halaman produk-produk dari si perusahaan tadi ya. Ada furnitur di sini, kemudian di sini ada beberapa bahan makanan juga. Nah, nanti teman-teman pilih create sebelah sini. Nah, terus nanti diisi, misalkan di sini nama produknya apa. Kemudian tipenya apa nih? Apakah dia consumable ataukah dia jasa ya di sini, layanan, atau dia adalah sebuah storable product. Jadi produknya itu yang tidak bisa dikonsumsi tapi dia bisa disimpan gitu ya. Kayak contohnya tadi furnitur, dia kan nggak bisa dimakan gitu ya, tapi dia bisa disimpan. Atau bisa berbentuk di sini adalah jasa event tiket. Misalkan mau mengadakan sebuah event, nah nanti berarti tipenya bisa event tiket. Kemudian di sini invoicing policy-nya itu apakah yang berdasarkan kuantitas order atau kuantitas pengiriman. Ya, di sini. Lalu di sini ada nah di bagian sales ini ya nanti ditambahkan ini ya apa namanya? Kalau dia punya halaman website tokonya gitu ya si customer tadi ataupun si apa namanya pelanggannya itu punya websitenya nanti bisa ditambahkan di sini website sama kategorinya apa. Nah terus di bagian sini itu ada can be sold, can be purchased, kemudian di sini ada can be rent. Nah ini nanti juga di checklist ya. Misalkan cheeseburger ini nanti itu bisa dijual doang atau nantinya itu bisa dilakukan purchase di sini ya, dilakukan proses pembelian. Kalau dua-duanya bisa berarti teman-teman harus ngechecklist dua item ini. Can be sold sama can be purchase. Ya, sudah bisa ditangkap ya. Untuk bisa membuat produk, new product itu nanti masuknya ke navigasi ini, produk, kemudian klik produk. Nanti muncul beberapa tampilan ya di sini ya. Terus nanti klik create. Nah, atau teman-teman bisa langsung pilih dari gambarnya juga bisa sih sebenarnya. Misalkan kita mau pilih mau beli LED lamp ya, lampu LED. Nah, nanti dia otomatis sudah tersimpan di sini ya. Karena sudah masuk ke dashboard produk, berarti otomatis sudah pernah diinputkan dan LED lamp ini masuk ke kategori storable product, bukan consumable product. Nah, kemudian untuk customer tax ya ini karena UDU-nya ini country-nya itu English ya atau di Inggris. Jadi di sini tax-nya itu bukan 11% ya. Tapi kalau di settingan teman-teman itu country-nya itu di Indonesia, otomatis dari UDU-nya akan ngeset di sini 11%. Jadi untuk biayanya nanti dia akan dikurangi biaya pajak 11%. Nah, kebetulan di sini demo company ini, perusahaan demo company ini kan di tadi United States ya, sorry bukan di Inggris, di United States untuk pajaknya di sini 15% karena mengikuti aturan di negara bagian tersebut gitu ya. Sehingga ketika nanti dibuat ininya apa namanya quotation-nya ya di bagian depan sini, misalkan kita mau lihat nih quotation-nya gimana gitu kan. Nah, nanti kita bisa lihat di bagian sini tadi misalkan LED lamp ya di sini. Mau yang lagi bikin sales order, sorry, yang lagi bikin quotation, yang ini nih. Coba kita buka ya. Oh, ini bentuknya virtual interior design, kuantitinya 24, banyaknya 24, kemudian harganya 75 dolar. Jadi di sini totalnya 1.800 dolar. Nah, yang quotation ini itu berarti sudah terkrit
sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan order yang di depan sini. Nah, kita cari yang tadi interior furniture design. Oke, ini. 002. Oh, bukan. 002. Oh, di sini sudah hilang berarti. Coba sebentar. Saya coba pakai yang ini. Misalkan yang ini 21. Oke. Ini kan ada sales penjualan nomor 21, yaitu proyektor ya di sini ya. Kita lihat di sini sudah ada sales order, kita coba cek apakah sudah dibuatkan quotation-nya juga atau belum ya di sini. S0021. Quotation. Oh, belum dibuatkan quotation berarti di sini. Oke. Nah, ini ya di sini ada kategori let return. Jadi nanti di sales ini juga ada pengembalian gitu ya kalau terjadi tadi ya tidak sesuai antara yang dipesan dengan yang yang akan dikirim gitu ya kalau di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di bagian sini, nah di sini itu ada beberapa tadi kan sudah ya produk gitu ya, ada beberapa pengertian ataupun item-item dari masing-masing tadi halamannya. Di sini ada product name, ada istilah can be sold, product type, service, consumable, product storable, kemudian di sini juga nanti ada kategori sampai dengan internal reference gitu ya. Nah, masing-masing ini itu punya pengertian dan punya kegunaannya sendiri-sendiri. Kalau yang product name berarti dia nge-reverse ke nama produk yang akan di-display nih di semua platform. Kemudian kalau yang can be solved berarti checkbox ini itu enable untuk apa? Untuk pengguna menghapus sebuah produk dari tampilan sales product list. Jadi kalau misalkan udah mau dipilih ya, maka si produknya itu akan hilang atau terhapus di listnya atau di display sales produknya. Terus kemudian di sini ada product types ya, di product types ini berarti modul sales Udu ini memberikan opsi ya. Di sini ada 3 opsi. Yang pertama, kalau yang di demo tadi malah ada 4 opsi ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada consumable, kemudian ada sebentar, mana tadi? Ada consumable, kemudian ada service, ada storable, sama event ticket. Jadi ada 4. Nah, dia nanti kalau sudah dipilih gitu ya, misalkan kategorinya itu apa nih gitu. Nah, otomatis nanti dia akan menampilkan ini ya, menampilkan drop down ke bawah bagian ini. Nah, ini dia akan menampilkan kategorinya itu apa, apakah dia yang sudah terjual atau yang sudah terdaftar di POS-nya atau yang sudah terkirim atau yang sudah terexpense ya. Terexpense itu berarti kayak semacam sedang diproses untuk di apa bungkus gitu ya. Jadi di sini nanti masuk ke kategorinya ada 4. Nah, terus ada juga di sini ada istilah cost, kemudian ada unit of measure gitu ya. Unit of measure itu berarti jumlah unit dari produk dan waktu dari layanannya. Jadi berapa jam nih layanan tersebut akan dioperasikan gitu ya. Tadi masuk ke unit of measure. Nah,
unit of measure ini ada banyak sekali jenisnya ya di sebentar. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, saya coba dari uduknya langsung aja deh. Kalau teman-teman lihat, kalau di bagian tab ini, kan tadi produk ya, di bagian tab ini kan ada general information, varian, kemudian di sini ada sales, kemudian ada purchase, inventory, sampai dengan accounting. Nah, di atribut and varian itu nanti akan ada beberapa penggolongan ya, atributnya itu misalkan dari mulai ukuran, terus kemudian warna, kemudian di sini apa namanya, brand gitu ya. Nah, misalkan ukuran gitu, size-nya mau L, M, XL, S, nah itu masuk ke size. Color-nya misalkan white atau black atau misalkan green. Nah, ini masuknya ke pengelompokan ini atribut. Terus kalau yang value, nah itu berarti teman-teman bisa menulis ini tadi, misalkan kalau ukurannya S gitu ya, atau M gitu. Nah, value-nya itu dari berapa sampai berapa. Di sini. Kalau misalkan di sini color gitu ya, dan nanti value-nya dari warna apa. Itu untuk yang varian gitu ya. Nah, untuk yang sales di sini itu ada eh, upsell and cross sell gitu ya. Jadi apa yang akan ditambah atau akan di apa namanya, pindahkan gitu ya. Itu berdasarkan ini daftar yang muncul di sini berarti. Nah, nanti terakhirnya dia akan masuk ke sini nih yang akan dipurchase atau yang akan dibeli itu jadinya apa dengan vendor gitu. Karena tadi mungkin berdasarkan penjualan produknya itu bahan bakunya habis gitu ya untuk membuat masing-masing produk yang ada di sales ini, maka di bagian purchase itu kita harus membuat bahan material yang nanti akan dibeli itu menggunakan material dari vendor mana gitu ya. Misalkan dari Azure Interior ini, Azure Interior yang bawah. Nah, jumlahnya berapa gitu ya. Nanti dia akan otomatis nge-generate harga dari total jumlah si interiornya ini yang akan dibeli. Nah, unit of measure ini ada banyak. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang unit of measure ini di sebelah sini. Sebentar. Sebelum ke unit of measure, nah mungkin tadi ya tabnya di sini ada varian tab ya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini ada sales ya tadi yang sudah saya tunjukkan juga. Terus di sini ada POS tab. Jadi di POS tab ini berarti si checkbooknya itu bisa memutuskan mana yang akan diinvest gitu ya, mana yang akan dibeli atau yang akan di istilahnya di apa sih ya, di purchase gitu ya. Yang di purchase itu yang mana. Nah, terus kemudian di tab e-commerce itu isinya seperti ini, nama tokonya, kemudian alamat websitenya itu apa gitu ya. Terus kemudian kategorinya tuh toko apa juga gitu. Nah, nanti diisikan di sini, shop. Di bagian navigasi produk, tapi di under tab-nya itu e-commerce. Terus kemudian di sini ada penjelasan juga ya terkait dengan apa namanya istilah-istilah yang ada di shop ya. Di sini di bagian shop itu berarti kalau teman-teman mau lihat itu ada di sebentar.
Ada di bawah tab e-commerce ya, di sebelah sini. Jadi harus masuk dulu ke bagian produk tadi. Oke, terus setelah tadi tab e-commerce ya, ini tadi ada juga di sini namanya tab purchase ya, tab purchase produk. Nah kalau purchase karena berkaitan sama pembelian, otomatis di situ ada vendor bill, kemudian ada unit of measure ya di sini. Bentar. Logonya agak lama ya ini ya, sebentar teman-teman. Nah ini ya, jadi misalkan saya pilih yang ini aja deh, Coca-Cola. Nah, di sini kan ada tab tadi ya yang saya sampaikan, ada purchase di sini. Nah, di bagian sini ada vendor, terus jumlahnya berapa gitu ya, sama unit of measure-nya apa. Nah, misalkan vendornya mau yang mana nih? Kira-kira kalau yang produk Coca-Cola tuh yang jual siapa nih? Misalkan vendornya yang misalkan ini deh. Nah, terus kuantitinya mau berapa? Misalkan 30 ya. Unit of measure-nya mau yang apa nih? Unit kah atau apa? Nah, nanti ditulis di sini harganya berapa. Oke ya, jadi itu tadi untuk yang under purchase tab produk ya. Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa isian ataupun ada beberapa inputan yang teman-teman lakukan di bagian sini, itu berarti disesuaikan dengan tadi masing-masing tabnya itu untuk apa. Apakah dia untuk sales, atau dia untuk purchase, atau dia untuk POS, atau untuk e-commerce ya. Masing-masing punya ini sendiri-sendiri, punya isiannya sendiri-sendiri, punya kegunaannya sendiri-sendiri juga. Terus kemudian di sini juga ada inventory tab ya. Jadi kalau dia tadi produknya itu stockable gitu ya, yang nanti akan disimpan, otomatis di sini akan masuk ke tabnya inventory ya di sini. Nah di tab inventory ini nanti akan ada pilihan apakah dia itu manufacture atau buy gitu ya. Kalau misalkan buy berarti nanti dia akan keluar nominal ataupun apa namanya, jumlah yang akan dibeli itu berapa ya. Jadi di bagian sini, di bagian inventory tab ini akan mendefinisikan rute dari produk berdasarkan modul yang diinstal. Oke ya. Jadi di sini nanti akan ada lokasi produknya, kemudian lokasi penyimpanannya, kemudian di sini pengirimannya itu seperti apa, sampai dengan di sini transfernya itu menggunakan apa. Oke, terus masih di navigasi produk tadi itu juga ada tab accounting ya. Jadi di tab accounting ini, nanti berarti akan ada income account gitu ya. Nah di income account ini berarti user atau pengguna itu bisa mengisi field yang tadi itu, yang kosong tadi itu, yang di sebelah sini. Nah ini itu bisa diisi untuk kategori produknya itu apa. Jadi di bagian income produknya itu nanti dia akan terisi kategori dari produknya itu nanti mau apa.
Coba misalkan saya coba contohkan yang furnitur aja deh biar gampang. Misalkan conference chair misalkan ini ya, saya share screen lagi. Nah ini di bagian sini akan ada ini ya accounting. Terus di sini income account-nya itu dia income account-nya itu dia ini ya masuk ke apa nih? Apakah dia masuk ke stock valuation, apa masuk ke current asset gitu ya. Nanti bisa dipilih di sini. Kemudian yang payable itu juga sama. Kalau misalkan dia ternyata masuk ke apa namanya expense account gitu ya, nanti bisa dipilih di bagian sini. Jadi income account itu berarti user dapat memilih atau dapat menyimpan field kosongnya itu menggunakan default value dari produk kategorinya. Atau tapi user juga bisa menginput manual di sini gitu ya. Kalau expand account itu berarti field-nya itu dapat dikosongkan disesuaikan dengan tadi default value dari produk kategorinya apa. Nah, setelah tadi di produk ya, di navigasi produk, di bawahnya itu ada lagi yang namanya produk varian. Nah, produk varian ini biasanya berisi ya varietis atau variasi dari produk yang sama. Misalkan tadi kursi konferensi gitu ya, conference chair tapi ukurannya beda atau warnanya beda atau eh, ininya beda apa namanya? Measures-nya beda gitu ya. Jadi di sini itu bisa dilakukan config gitu ya. Berarti di bagian sales, kemudian nanti di setting itu diaktifkan eh, produk katalog optionnya. Jadi di bagian sini sebentar. Di bagian sini ya produk varian. Nah, di sebelah sini kan ini tadi kan namanya ya, nama dari produknya, kemudian di sini internal reference-nya, sampai dengan di sini unit of measure-nya apa, semuanya unit. Kemudian misalkan tadi saya mau ngecek yang conference chair ya, yang ini. Conference chair di sini ada yang aluminium sama ada yang steel ya. Berarti ada yang dari aluminium sama ada yang dari baja. Nah, nanti dua item ini walaupun sama-sama kursi conference gitu ya, tapi bahannya beda nih. Makanya dia masuk ke kategori produk varian ini. Begitu juga dengan apalagi misalkan hmm, ini customizable decks. Nah, di sini ada yang warna putih sama warna hitam. Nah, masing-masing dia dikategorikan dengan referensi yang berbeda. Yang warna putih dia nomor 5, yang warna hitam dia nomor 6. Dan apa namanya? Uniknya di sini beda ya. Jadi yang warna hitam itu stoknya ada 70, kalau yang putih itu 65. Nah, tadi untuk yang produk dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tadi modul sales ya di bagian navigasi produk. Jadi isi dari navigasi produk itu ada dua. Yang pertama ada produk sendiri, yang kedua ada produk varian. Kalau produk saja itu berarti isinya adalah nama dari produk yang akan dibuat transaksinya gitu ya, yang akan di purchase, kemudian yang akan di sales atau dijual gitu. Kalau yang produk varian itu berarti produk yang sama tetapi ada varian dari value-nya, misalkan ukurannya, warnanya gitu ya, bahannya gitu. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam ini produk varian. Jadi sama nanti proses bikinnya juga kita klik di sebelah kiri ini. Oh no 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 no.
Terus kemudian tulis nama produknya, misalkan tadi yang variannya banyak, kursi gitu ya. Nah, kursinya kursi apa nih? Kursi konferensi, kursi tamu, kursi kantor, atau kursi apa? Kalau misalkan kursi kantor, nah di sini nanti dibikin office chair gitu ya. Kemudian nanti warnanya apa di sini. Terus kemudian kalau ada lagi di situ kursi chair, nanti misalkan ukurannya beda gitu ya. Ya berarti nanti di bagian eh, apa ukurannya dibuat 2 atau 3 gitu. Ada yang mau didiskusikan? Oke, ini Karini nanya. Terkait pengisian sales order terdapat delivery address. Apakah setelah membuat quotation langsung dilakukan pendistribusian produk yang diorder tersebut? Dan apakah bisa dikatakan menjadi modul sales dan distribution, Bu? Oke, berarti ketika kita masuk ke akun ini ya, kita coba simulasi aja. Tadi di bagian sini, kemudian di sini ya. Oke. Nah ini ya, tadi pertanyaannya kan terkait pengisian sales order terdapat delivery address. Oke, pengisian sales order jadi di sini ya, terdapat delivery address di bagian sini. Nah, kalau misalkan delivery address-nya ini, kalau misalkan sales order-nya ini sudah dibuatkan quotation-nya ya, kemudian sudah menjadi sales order, maka otomatis si apa namanya si distribusi dari produknya itu sudah bisa dilakukan gitu ya. Karena kan di situ nanti akan ada quote gitu ya, akan ada pembuatan kutipan terkait dengan sales order tadi gitu. Nah, makanya di sini kita lihat ya. Di sini kan sales order untuk customernya ini Deco Edit misalkan Deco Edit. Kemudian di sini ada quotation send nih. Quotationnya ada yang quotation send, ada yang quotation saja gitu ya. Nah, yang sales order nomor 3 yang ini itu dia itu statusnya baru bikin quotationnya gitu ya. Kita coba cek. Ini dia baru bikin quotationnya. Nah, terus yang di apa namanya? Yang diorderkan atau yang di apa namanya yang dipesan ya, yang dipesan itu adalah virtual interior design sama di sini office chair gitu ya. Nah, di sini ada penambahan satu, terus jadinya di sini ada jumlah totalnya itu segini. Nah, otomatis dia akan masuk ke pengiriman tadi ketika ini ya, ketika si prosesnya sudah sampai sini, sudah sampai quotation send, dan nanti si pihak ininya itu harus menjawab pertanyaan gitu ya. Kalau ternyata di si ininya, si vendornya itu tidak bisa menginiin requirement-nya tadi gitu ya. Makanya di sini ada aktivitas cek delivery requirement gitu ya di sini. Kemudian di sini, nah cek delivery requirement-nya. Nah, nanti dicek dulu delivery cek delivery requirement-nya itu apakah sudah sesuai dengan yang di order atau belum gitu ya di sini. Jadi nanti ada banyak ini ya, ada banyak pilihan apakah dia itu sudah mendapatkan konfirmasi code-nya ya di sini atau dia harus ngecek dulu di sini ya requirement-nya. Gitu Kak. Jadi pertanyaan ini apakah bisa dikatakan modul sales and distribution bisa, tapi kalau tadi ya si statusnya itu sudah selesai gitu. Jadi di aktivitasnya itu sudah
berbentuk tadi ya, sales order yang sudah ada quotation-nya, yang udah ada tulisan kutipannya gitu. Oke. Kemudian kita lanjut dulu ya. Jadi setelah tadi di bagian produk, selanjutnya ada bagian customer. Nah, posisi bagian customer ini itu ada di order juga ya. Jadi letaknya itu ada di bawah ya. Kalau teman-teman lihat lagi, ini saya share screen lagi. Nah, kalau teman-teman lihat, dia ada di bawah sini ya, customer, klik. Nah, nanti dia akan muncul nama customernya siapa. Kebetulan di demo ini itu sudah ada Azure Interior sama Deco Edic. Dua-duanya itu adalah perusahaan manufaktur untuk furnitur ya. Ini Azure Interior ini semacam jasa yang buat nge-setting-setting furnitur di sini. Kemudian kalau yang Deco Edic ini berarti yang menyediakan produk furniturnya ya di sini. Nah, customer-nya nanti diisi ya. Kalau misalkan baru berarti nanti teman-teman masuk ke bagian create, di bagian sini ya, create, klik. Nanti teman-teman isi nama customer-nya, apakah dia individu atau sebuah perusahaan. Jadi jenis customer di modul ini ada dua ya. Yang pertama ada individu sama yang kedua ada perusahaan. Nah, kalau misalkan perusahaan berarti nanti disesuaikan nama perusahaannya apa. Kemudian alamatnya di mana, terus kontaknya nanti diisi di sebelah sini. Kemudian di perusahaan tersebut itu ada orang kan, misalkan ada manajernya atau misalkan ada tim marketingnya mungkin atau misalkan tim HR-nya atau tim apa. Nah, itu nanti bisa ditambahkan di bagian sini ya. Jadi di bagian add ini nanti bisa ditambahkan tim-timnya itu siapa aja. Nah, terus di bagian sales and purchase ini berarti nanti diisi siapa yang akan bertanggung jawab menjadi narah hubung ketika nanti terjadi proses sales and purchasing. Ya kayak contohnya misalkan di yang bagian ini tadi ya, Azure Interior. Nah, di sini sales-nya itu perusahaan ini itu mintanya itu payment-nya itu di akhir bulan gitu ya. Jadi tiap kali ada permintaan order ke perusahaan Azure Interior itu berarti pembayarannya dilakukan di akhir bulan. Terus kemudian metode pengirimannya di sini adalah normal. Jadi kalau misalkan ada order ke Azure Interior berarti delivery-nya dikirim dengan menggunakan normal delivery. Kemudian kalau pembelian di sini, kalau misalkan ada pembelian, itu berarti payment-nya itu sama di akhir bulan. Terus reminder dari resinya gitu ya, itu dilakukan 1 hari sebelum. Jadi di sini ada detail dari aktivitasnya ya, yaitu informasi seputar ini, seputar salesnya itu nanti akan dibayar dengan menggunakan apa, kemudian delivery-nya itu memilih menggunakan skema yang apa, terus kemudian di bagian accounting itu masuk ke entry account receivable sama payable. Jadi masuk ke sini 121 ya karena dia receivable sama ke 211 karena dia payable. Terus di sini ada kontak and address ya. Jadi di sini ada creative director, kemudian ada business eksekutif sama direkturnya. Sehingga di sini ada 3 orang yang akan terlibat ketika ada proses sales and purchase dengan Azure Interior. Nah, untuk create customer sama dengan tadi create product. Jadi nanti masuk ke halaman order, kemudian pilih customer, lalu klik create ya, nanti diisi. Kemudian di customer juga ada
tabulasi-tabulasi ya. Kayak tadi yang di produk itu ada tabulasi-tabulasinya juga. Nah, di sini juga ada tabulasi. Yang pertama ada under sales and purchase tab. Jadi di situ ada informasi terkait dengan salesperson, kemudian payment terms gitu ya yang tadi sudah saya tampilkan. Kemudian ada barcode, ada price list gitu. Nah, masing-masing dari apa namanya item-itemnya itu punya ini sendiri-sendiri ya, punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi kalau delivery method itu berarti metode pengiriman yang akan digunakan ketika melakukan order sales ya. Terus kalau yang priceless itu berarti daftar harga yang dapat dipakai ketika sudah ditentukan tadi mau ordernya itu apa. Kemudian di sini ada contact and address tab sama accounting tab. Nah, di accounting tab ini berarti akan ada bank, account number, account receivable, sama account payable. Jadi account number itu berarti akun yang terregister dari si customernya. Kalau yang akun receivable berarti akun ini bisa dipakai untuk menerima gitu ya, akan menerima tadi permintaan dari ordernya. Kalau yang payable berarti ya akan dipakai untuk membayar gitu ya atau mengeluarkan biaya ketika tadi terjadi purchase ya di sini. Makanya di sini payable account for the current partner. Kalau misalkan terjadi purchase berarti kita bisa masukin ini account payable. Nah, tadi yang order sudah ya, kemudian yang customer sudah, kemudian kita geser ke quotation ya. Tetap masih di navigasi order. Kalau teman-teman lihat di navigasi order itu kan tadi ada 4 sub ya. Jadi di sini order itu ada 4. Yang pertama quotation, yang kedua customer, terus nanti ada order sama sales team. Nah, kita masuk ke quotation. Kalau di quotation ini berarti teman-teman akan membuat kutipan gitu ya dari customer yang akan dibuatkan sales ordernya gitu. Nah, makanya di sini contohnya misalkan ini ya. Contohnya misalkan tadi ini yang masih quotation mana ini. Nah, di sini kita bikin quotation untuk ready-made ini ya, ready-made. Kemudian di sini kita sudah membuat deskripsi dari produknya ya, yaitu virtual interior design. Terus kemudian di sini ada total dolar 2.947. Kemudian di sini juga ada jumlahnya. Jadi prosesnya kita baru bikin quotation-nya gitu ya. Kita baru bikin kutipannya gitu. Nah, berarti selanjutnya kita harus ngirim ini kan, ngirim quotation ini ke si ready-made ini. Sehingga nanti dia akan bergeser ke status ini, quotation send. Nah, coba kita lihat kalau yang di quotation send itu bedanya apa. Misalkan yang ini ya, yang di atasnya yang ini. Nah, kalau yang tadi itu kan masih di sebelah sini nih, masih di sebelah quotation ya teman-teman. Nah, sekarang sudah bergeser statusnya menjadi quotation send. Nah, kalau udah quotation send, otomatis di sini nanti akan ada ini ya, tanda ini. Jadi si quantity dari produknya itu nanti akan dilihat sama si customernya gitu ya. Terus kemudian di sini akan ada penambahan shipping ya atau semacam proses untuk pengiriman dari produk ini. Itu kalau udah di status ini ya, quotation send. Jadi nanti di sini ada add shipping $1.740 gitu ya. Dan deskripsinya ini. Nah, terus kalau udah statusnya tadi quotation send ya di sini, maka next activity-nya adalah konfirmasi ini biar jadi sales order gitu kan. Jadi nanti di sebelah sini itu ada get quote confirmation ya teman-teman di sebelah sini. Nah, di sebelah sini nanti ada get quote confirmation terkait dengan ini. Misalkan ngecek dulu availability-nya berapa nih. Oh, ini stoknya 16 gitu ya. Terus kemudian di sini forecast-nya 0 gitu. Terus kemudian di sini forecast stoknya 35 gitu. Nah,
Jadinya di bagian sini itu berarti kita mencocokkan jumlah dari yang akan diorder. Ya, jumlah yang akan diordernya berapa. Lalu nanti kalau sudah bergeser status menjadi sales order ya di sini ya, di bagian ini yang sales order, nanti ada pilihan juga apakah dia itu mau order nambah lagi ya. Upsell itu kan berarti kan mau nambah lagi atau mau mengikuti yang sudah ditambahkan ya di sini ya. Jadi ini nomor 21, kemudian di sini nomor 4, terus kemudian ini follow up ya, yang nomor 46. Kita coba buka yang ini dulu, yang nomor 4, Gemini Furniture, customer-nya namanya. Nah, di Gemini Furniture ini berarti ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 produk yang diorder atau yang dipesan gitu. Nah, di sini statusnya tadi adalah sales order, sudah dalam bentuk order, cuman tadi ada ini order upsell nih. Berarti si apa namanya? Demo company ini itu mau menambahkan ya, mau menambahkan untuk upsell gitu. Nah, di sini demo upsell-nya itu masuk ke sini teman-teman. Masuknya ke bagian yang misalkan ini. Nah, misalkan mau menambahkan produk apa nih? Apakah mau kabinet tidur atau acoustic block screen atau mau yang cable management box. Nah, nanti ditambahkan di sini. Jadi disesuaikan dengan ini ya. Disesuaikan dengan permintaannya apa gitu. Terus kemudian di sini juga ada cek delivery requirement. Nah, kalau cek delivery requirement ya di sini berarti nanti kita harus ngecek dulu pengiriman requirement-nya udah sesuai belum gitu ya. Di sini tadi permintaannya kan di sini 5 acoustic block screen, 1 sofa 3-seater sofa with longer steel gray color, sama misalkan di sini office lamp sama office chair gitu ya. Dan nanti dicek dulu apakah requirement-nya sudah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai berarti di deliverkan atau di shipping, dibungkus gitu ya. Jadi nanti prosesnya sudah selesai di sales-nya atau di quotation-nya. Nah, jadi sales quotation ini bahasa lainnya adalah sebuah komunikasi resmi ya yang digambarkan dalam sebuah format antara si pembeli gitu ya dengan informasi yang ada di produk tersebut. Jadi kalau misalkan nanti ada ada sales quotation itu berarti antara si perusahaan itu dengan si customer-nya ya atau dengan si orang yang akan diorderkan itu siapa, itu ada komunikasi secara resmi gitu, itu namanya sales quotation. Terus isinya apa? Itu biasanya nanti informasi seputar produk yang akan dibeli gitu ya atau yang akan diproses itu apa aja. Kayak contohnya misalkan di sini tadi di contoh yang Udu demo itu antara si Deko Edik sama si Mikel Admin ini ya, perusahaan demo Udu ini, demo company Udu ini itu mau membuat order untuk ke perusahaan Deko Edik ini. Nah, nanti makanya di sini ada sales quotation. Nah, sehingga nanti ketika barang yang dari Deko Ediknya ini sudah sampai gitu ya, jadinya si sales quotation-nya ini bisa dipakai untuk tadi ya membuat laporan ya ataupun membuat tadi stok predik gitu ya untuk produk yang dibeli. Nah, ini untuk bikin quotation baru sama lagi-lagi sales quotation kemudian create. Terus kemudian di sini untuk
proses dari tadi ya, mengisi detail produknya, kemudian deskripsinya, terus habis itu jumlah dari yang akan dijual itu berapa, kemudian unit price-nya berapa, sampai dengan pajaknya itu berapa persen, itu ditaruh di sini semua. Jadi nanti bentuknya dia masuk ke sini, masuk ke add a product. Oke ya. Kemudian selain tadi membuat quotation baru, teman-teman juga bisa membuat template gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa masuk ke sales ya. Terus kemudian masuk ke config. Jadi nanti config-nya itu ada di sebelah sini, di sebelah atas. Terus nanti teman-teman pilih yang quotation template. Kalau di yang demo UDU-nya itu ada di sini. Jadi config, kemudian di sini ada quotation template, diklik. Terus nanti pilih yang ini. Nah, misalkan ini ya. Karena yang udah dibikin itu misalkan ini, terus produknya apa? Nanti ditambahkan aja di sini add product gitu ya, masukin. Misalkan tentang Dex customable white, terus habis itu di sini deskripsinya itu warnanya putih, ukurannya 160 kali 80. Nah, unitnya mau berapa belinya? Misalkan 2 gitu. Nanti ditulis di sini 2. Oke. Lalu setelah tadi udah membicarakan tentang quotation, nah sekarang kita masuk ke price list ya. Jadi price list ini biasanya untuk membuat harga, untuk mengelis atau mendaftar harga dari produk yang akan dijual gitu ya. Terus price list ini itu juga merupakan fitur dari Udu yang bisa membantu untuk mengelola harga produk dengan mudah secara spesifik. Jadi si customer-nya nanti bisa ngerti nih, oh harganya itu price list-nya itu segini gitu ya. Terus transaksinya juga lebih spesifik. Nah, caranya nanti teman-teman masuk ke config ya kayak tadi, masuknya ke config, kemudian nanti masuk ke setting yang di sini, kemudian masuk ke setting, lalu pilih yang tadi price list. Nah ini ya, nanti teman-teman checklist bagian ini, price list. Jadi nanti dia bisa ngeset harga produknya itu lebih dari 1. Terus kalau misalkan di event-event tertentu ada diskon produk tersebut, itu nanti bisa otomatis ngeset dari sini. Jadi si Udu ini sudah bisa otomatis melakukan penghitungan ataupun proses sesuai dengan yang di checklist itu apa. Misalkan kalau multiple price per produk, berarti nanti di masing-masing gambar produknya itu ada banyak harga gitu ya. Terus kemudian kalau di produk tersebut, misalkan di bulan depan ada promo atau misalkan diskon, nah berarti nanti dia akan otomatis ngeset diskonnya itu berapa. Ini di bagian config ya, di sini config, kemudian setting, pilih yang di ini price. Lalu setelah price list, di sini juga ada 2 jenis ya tadi. Jadi multiple price per produk sama config tab-nya. Kalau yang multiple price per produk berarti nanti masuk ke sini ya, masuk ke tadi. Terus kalau yang apa namanya config tab berarti nanti bisa pilih yang tadi config kemudian setting. Oke, terus di sini juga ada parameter untuk bikin price list. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin price list itu bisa melihat berdasarkan parameter ini ya. Misalkan kategori produknya apa nih? Apakah activate price list-nya itu sesuai dengan kategori produknya atau belum? Terus kemudian varian produknya itu apakah bisa applicable untuk produk tertentu atau bisa untuk general gitu ya di sini ya. Terus di sini juga ada kapan dimulai, kapan diakhiri ya. Jadi ada tanggal mulai sama tanggal akhir. Terus ada di sini harga fixnya.
berapa gitu ya. Di sini ada dengan fitur ini maka pengguna dapat melakukan fiksasi harga untuk produk atau untuk kelompok produk gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi produknya ada banyak nanti bisa dilakukan fixed price dari sini. Lalu kemudian di sini ada diskon ya. Jadi kita bisa mendefinisikan persentase diskon dari sebuah harga produk atau dari sebuah kategori produk. Ya, jadi bisa disetting dari sini. Misal di sini ada misal di sini ada nah ini ya. Misalkan ini di bagian produk, contohnya misalkan t-shirt ini ya. Di t-shirt ini itu ada extra price nih. Extra price terus kemudian di sini ada pajaknya 5% gitu ya. Nah, nanti dia bisa dibuat tadi ya. Dia bisa dibuat listnya itu masuk ke sales yang mana gitu ya. Daftar penjualan yang mana gitu. Nah, di sini ada fitur juga yang lain untuk tadi under sales tab. Kan tadi ada dua ya. Yang pertama multiple price per produk, bisa banyak harga dari per produk atau bisa setting dari configuration tab. Nah, kalau dari configuration tab itu berarti nanti kita bisa bikin suggest suggest optional produknya itu dari sini ya. Dari apa namanya? Dari product tab, dari optional product tab. Jadi nanti masuknya di bagian sini. Di bagian sini ya. Dia ada di quotation template. Jadi udah beda ini lagi ya, udah beda navigasi lagi. Kalau tadi kan di produk. Nah, sekarang masuk ke quotation template. Di sini. Jadi di configuration. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi untuk bisa ngeset price list itu ada dua cara. Yang pertama bisa pakai multiple price per produk, jadi dibikin banyak harganya tuh per produknya, atau bisa ngeset dari configuration tab. Kalau pakainya yang price per produk, berarti nanti teman-teman lewat ini, sales, produk, terus nanti pilih yang price list. Terus nanti pilih yang new price list. Jadi satu-satu tuh dibikinnya. Kalau yang configuration tab, yang ini, itu berarti teman-teman nanti masuknya ke configuration, kemudian pilih yang quotation template, baru nanti pilih yang tadi, set price list. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya nanti seperti ini ya. Ini saya simulasikan aja deh biar nggak bingung. Nah ini ya. Teman-teman lewat sini config, kemudian quotation template. Nah lalu pilih yang ini, create. Nah nanti baru ditulis di sini apa yang mau di press listkan gitu. Misalkan tadi official chair gitu ya atau conference tab gitu misalkan. Nah, nanti ditaruh di sini namanya. Jadi setiap kali nanti ada produk yang sama gitu ya. Nanti bisa ditambahkan dari sini juga optional produk. Terus nanti harganya juga bisa ditambahkan dari sini. Dari sini bisa atau dari yang tab optional product juga bisa. Ya.
Kemudian setelah tadi press list, di sini juga ada diskon. Nah, kalau diskon tadi sudah saya sampaikan ya, bisa disetting lewat config, kemudian di bagian tadi pricing ya, di bagian pricing nanti berarti di bagian option diskonnya diklik ya, di bagian option diskon itu ada di sini. Terus nanti dimasukin di sebelah sini. Jadi diskonnya mau berapa persen gitu kan. Oh 10% gitu. Nah nanti berarti harganya yang di bawah ini dia akan berkurang. Setelah ditambahkan pajak sudah didiskon 10% juga. Nah harganya jadi segininya. Oke, terkait dengan press list dan diskon, apakah ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau didiskusikan dari materi ini? Tidak ada, kalau tidak ada berarti saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya ada automatic invoice. Jadi setelah tadi sudah men-setting price list-nya, kemudian men-setting diskonnya, kemudian tadi sudah men-setting produknya juga sama customer-nya juga. Nah, nanti selanjutnya di sini ada automatic invoice. Jadi di Udo ini itu bisa secara otomatis men-generate invoice gitu ya. Terus nanti secara otomatis bisa melakukan online payment gitu ya, karena semuanya sudah terintegrasi. Jadi untuk bisa melakukan automatic invoice ini teman-teman bisa menggunakan cara masuk ke config kemudian setting ya. Terus nanti pilih aktivasi automatic invoice under invoicing. Jadi masuk ke sini. Tunggu sebentar ya ini. Saya mau share screen tapi loadingnya lama banget. Nah ini ya, tadi kan di sini sales, kemudian kita masuk ke config ya tadi ya. Nah kita masuk ke config, kemudian nanti masuk ke tadi, saya lupa tadi apa. Masuk ke activate automating invoicing under invoicing. Berarti nanti masuknya ke sini teman-teman. Ke sini setting, kemudian pilih yang activate invoicing under invoicing. Nah ini. Nah ini ya, nanti yang dipilih yang ini, di checklist. Automatic invoice-nya diklik, nanti dia otomatis akan nge-generate secara otomatis semua payment secara online. Oke, kemudian ada refund ya. Kalau refund, itu biasanya kalau ada kasus kesalahan yang udah terlanjur di-approve gitu ya. Jadi di sini jika kesalahannya itu sudah terkomit gitu ya, sudah terkunci, kemudian approve-nya sudah diterima gitu, maka pengguna akan bisa
eh, merefund gitu ya, merefund resip tadi atau resi tadi menggunakan apa? Tadi ya menggunakan add credit note button. Jadi dia posisinya ada di sini teman-teman. Ada di bagian quotation, kemudian nanti pilih yang ini ya, pilih yang sebelah sini. Di bagian delivery address-nya itu nanti create and edit. Jadi nanti proses refundnya bisa dilanjutkan berdasarkan ini ya, berdasarkan tadi delivery address, kemudian nomor invoice-nya, kemudian quotation-nya, sales order-nya nomor berapa. Nah, terus di sini juga ada perbedaan setting different address sama delivery dan invoice ya. Jadi kalau misalkan alamannya itu berbeda gitu ya dengan yang di invoice, nah itu juga bisa di setting dari konfigurasi. Ya, jadi nanti settingannya sama seperti ini juga. Masuknya ke bagian sales, kemudian config, kemudian setting, terus pilih yang activate customer address feature. Jadi nanti di bagian customer. Ini ya, jadi di bagian sini. Nah, nanti di bagian sini. Masuknya ke customer address ini nih. Dia di checklist aja nanti. Oke. Lalu setelah setting address yang berbeda, itu ada lagi satu menambahkan invoice dan mengirimkan address ke customer. Jadi kalau misalkan sudah dibuat tadi invoice-nya terus mau dikirimkan, nah berarti kita bisa melakukan pengiriman tersebut ke pelanggan nih atau ke customer menggunakan ini ya, sales kemudian order kemudian nanti pilih customernya itu siapa. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu teman-teman? Barangkali ada yang mau disampaikan. Ini apa namanya? Modulnya tadi belum selesai saya ini ya, belum final saya buat karena tadi saya belum menambahkan invoice policy, kemudian belum menambahkan juga apa tadi yang kurang ya, kupon sama shipping cost. Nah itu tadi saya belum menambahkan, nanti besok mungkin ya, besok insya Allah saya sudah menambahkan poin tadi itu shipping cost, kemudian terms and condition, kemudian di sini ada kupon dan invoice policy gitu ya. Jadi nanti mohon maaf kalau hari ini mungkin dari teman-teman yang kelas A itu belum dapat full gitu ya. Ada yang mau disampaikan atau didiskusikan dulu dari teman-teman kelas A? Silahkan. Sambil saya mau ngingetin ini ya, sambil mau ngingetin jangan lupa ngerjain enroll yang ERP, kemudian enroll yang human resource sama yang apa kemarin CRM ya, karena yang ERP itu terakhir tanggal 29 Oktober, kalau yang CRM itu 29 November, kalau yang HRM, kalau yang human resource-nya itu sama-sama 29 November. Jadi silakan nanti ini ya, apa namanya teman-teman mulai ngerjain dari sekarang supaya nanti bisa dapat completion certification-nya. Sambil saya presensi ya, bentar. Anissa Nur Safia, adakah? Hadir, Bu.
Kemudian Ayani. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Dewa Ramdan. Hadir, Bu. Kemudian ada Martinus. Kak Martinus. Ini ya. Oke. Kemudian ada Kak Muhammad Andika. Hadir. Baik. Lalu ada Kak Rindi. Hadir, Bu. Jadi kami semua ya berarti yang 1, 2, 3, 4. Oke. Nah ini yang terakhir ya. Jadi selain tadi ada automatic invoice, ada juga di sini namanya pro forma invoice. Jadi pro forma invoice itu sebenarnya apa sih? Jadi pro forma invoice itu adalah dokumen yang biasanya dipakai sebagai resi esensial gitu ya. Jadi resi utama yang ada quotation-nya itu namanya pro forma invoice. Nah, biasanya dipakai untuk apa? Biasanya dipakai untuk diserahkan ke customer sebelum produknya itu dikirim. Ya, jadi di sini itu untuk meyakinkan atau make sure gitu ya, apakah produknya itu sudah sesuai, jumlahnya sudah benar, kemudian secara pengemasannya itu sudah aman gitu ya. Sama nanti di sini ada apa namanya? Tambahan biaya shippingnya atau transportationnya itu berapa. Jadi proforma invoice itu semacam kayak resi utama yang diserahkan ke customer sebelum barangnya itu dikirimkan. Biasanya kalau misalkan teman-teman beli beberapa produk online itu kan biasanya ada salinan yang ditempelkan atau salinan yang dibuat untuk ini ya di apa namanya di input gitu atau di apa sih istilahnya ditaruh di produknya tuh. Nah itu bisa masuk ke kategori ini ya pro forma invoice. Nah untuk pro forma invoice itu sama, jadi masuk ke config kemudian setting nanti diklik fitur dari pro formanya. Jadi nanti masuknya ke sini. Nah ini ya, bagian ini nanti di checklist. Allow you to send pro forma invoice to your customer. Jadi customernya nanti dapat invoice-nya nih. Kadang kan kalau misalkan teman-teman beli produk di online juga di dalam kardusnya itu kan ada semacam resinya juga tuh. Nah itu resi dari invoice-nya ya. Kalau pro formanya itu yang ditempel di luar produk biasanya. Oke, mungkin itu materi terkait dengan sales dan invoice yang bisa saya sampaikan hari ini ya teman-teman. Mohon maaf karena ada beberapa bagian yang tadi belum saya tambahkan di modul ini. Insya Allah besok sudah saya selesaikan, jadi nanti teman-teman bisa cek lagi ya materinya besok malam mungkin ya. Besok malam, kemudian nanti bisa teman-teman pelajari lagi gitu ya. Terus bisa teman-teman simulasikan atau teman-teman cek di UDU-nya. Sama mau minta tolong untuk open cam sebentar untuk mengambil capture dari pembelajaran hari ini. Oke, sebentar ya. Saya minta waktunya sekitar 3 menit untuk capture gambar.
Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Oh, ini baru gabung ya. Oke, nggak apa-apa deh. Mungkin sudah tercapture. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah open cam. Sebelum diakhiri, oh iya nggak apa-apa, kamera saya error. Sebelum diakhiri, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu untuk yang PRP kelas A. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan siang ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman, terkait dengan tadi beberapa hal yang mungkin kurang ya pada saat menyampaikan materi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah join ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Kak. Permisi Bu, izin bertanya, untuk yang pertemuan hari ini apakah tidak ada postesnya nggih Bu? Oh iya Kak, oh iya ada Kak. Nanti saya ini deh, saya ingatkan di grup ya. Tadi saya lupa lagi. Ada Kak, ada nanti saya ingatkan di grup sekitar jam 12 ya, nanti saya ingatkan lagi di grup. Kemudian nanti Kakak bisa mengerjakan. Saya kasih waktu sampai sekitar jam 1 untuk mengerjakan prosesnya. Masih saya buka sampai jam 1. Ya. Nggih Bu. Terima kasih Makasih ya Kak Bu. sudah mengingatkan. Iya, sama-sama Kak. Izin live Bu. Iya, silakan. You are currently the only person in this conference.